Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah ya Allah, Allah pertemukan kita di pagi yang penuh barokah ini. Saya gak ngira loh yang datang banyak banget sampai luar-luar. Kita ini perlu perluasan lagi ini Mas Wahab ya. Ya. Kanan kiri munggah ngajo mudun. Mudun kok ndelik gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat sempat untuk menghadiri acara yang luar biasa pada pagi hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ayah bunda semuanya, kita akan belajar. Gak cuman anak yang belajar, gak cuman mahasiswa yang belajar, Bapak Ibu juga belajar. Kita belajar menjadi orang tua yang baik, orang tua yang barokah, orang tua yang segala yang kita lakukan sebagai orang tua menjadi amal soleh kita. Karena umur itu gak ada yang tahu ya bun, gak ada yang tahu kita sampai kapan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Allah itu sayang banget sama kita. Sebelum kita berpulang, kita itu dikasih bekal, dikasih alat, dikasih sarana untuk mendapatkan bekal sebanyak-banyaknya. Dan Masya Allah, kita semuanya yang hadir di sini, Allah berikan kepercayaan, berikan amanah berupa anak. Ini kan wali santri TPA ya. Nah, berarti kan sudah kagungan putra semuanya. Atau mungkin bahkan ada yang cucunya di sini? Ya, alhamdulillah, Masya Allah. Yang putri juga rawuh di sini gitu ya. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan pahala demi pahala dari cara kita mendidik anak-anak kita. Bunda, ayah, bagaimana anak itu ke depan tergantung dari cara mengasuh kita, dari cara mendidik kita. Kita yang sekarang seperti ini, saya yang seperti ini, Mas Wahab yang seperti ini adalah hasil pola asuh orang tua zaman dulu. Itu faktor yang pertama yang menjadikan seseorang sukses atau tidak. Ape olone bocah sok mben, itu tergantung dari bagaimana orang tua mendidiknya. Kemudian yang kedua dari pendidikannya, dari sekolahnya, itu juga ikut andil dalam membentuk kesuksesan anak. Dan yang ketiga adalah dari lingkungannya, konco-koncone sopo, koncone dolan sopo, itu yang akan menjadikan anak itu bagaimana karakternya. Nah, dari ketiga hal itu Bunda, faktor yang paling utama adalah kita sebagai orang tua. Nah, kita saja sebagai orang tua dalam mendidik anak itu mesti sudah mengupayakan yang terbaik untuk anak kita. Gak ada orang tua itu yang mendidik sak-sae, pasti diberikan pendidikan yang terbaik. Itu saja hasilnya beda-beda. Ada di sini yang punya kagungan putra lebih dari 3? Ada. Bunda berapa Bun? Alhamdulillah. Kalah saya tahu. Tambah 1. Ada 5. Bu dokter katanya 4 saja cukup. Ada yang lebih dari Bu dokter 4? Ada yang 5? Oh, Masya Allah. Bunda berapa? Allahu Akbar. 10. Itu kandung. Yang masih 7 yang tidak ada
Masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Zaman sekarang punya anak 10 ketoke koyo kayak zaman dikben wae. Ternyata masih ada ya, alhamdulillah, masya Allah. Semakin banyak anak, rezekinya semakin banyak. Leres bu? Iya leres. Karena Allah itu menciptakan makhluk itu sudah satu paket dengan rezekinya. Itu yang harus kita yakini. Nah, banyaknya anak itu tidak menjamin bahwa semakin banyak anak kita akan semakin berhasil kalau kita tidak tahu caranya. Jadi putrane 7, enten ingkang sami bu sifatnya, mboten blas. Sing barep ngene, sing nomor loro ngono, nomor 3 wes. Niko-niko padahal bapaknya 1, ibunya 1. Dari orang tua yang sama aja hasilnya berbeda-beda. Nah, ini menjadi hikmah bagi kita bunda. Ternyata tipe karakter anak itu bermacam-macam. Ada 3 karakter anak ya. Tipe yang pertama itu karakter yang mudah. Penak bianget bocah iki. Nek maam yo gampang, kai karo tempe karo bayem menes entek ke sego. Ya. Dikon adus nggih Bu. Le saiki ne mangkat TPA nggih Bu. Le wis bengi ayo bubuk. Nggih Bu. Ya Allah bocah kok gangge-gangge. Ini anak Qurrata A'yun yang sangat menyenangkan hati kita. Tipe yang kedua itu tipe yang sedengan. Sok-sok yo manut, sok-sok yo ngeyel, sok-sok yo nyenengke, sok-sok yo nganyelke gitu ya. Ya Bu. Sok-sok ngaten niku Pak. Sok-sok nyenengke gitu ya. Nek pas kei dhuwit guyu-guyu nyenengke. Nah, tanggal tuwa ayo le semangat wae. Nah, tipe yang ketiga ini ya Allah, tipe yang sulit. Nek maam milah-milih jaluke sing neko-neko dikongkon adus wangel. Nek es ning kamar mandi kon mentas yo wangel. Bocah iki kon bobok ya ngono le wis to gek ndang bobok. Suruh bobok angel. Kon nek wis bobok digugah ya wis serba. Nah, itulah tipe anak. Jadi kita jangan berharap semuanya menjadi tipe yang mudah. Kalau contohnya mbakmu sing nomor loro kae, mbok ya kabeh anakku ki dadi kaya mbak sing nomor loro. Lah kok nek kabeh anak dadi anak yang mudah, lah awake dhewe iki kipas-kipas. Nggih, ora ndek gawean nanti. Makanya anak itu ojo dibanding-bandingke. Anak itu sendiri-sendiri. Ada yang tipe muda, ada yang sedang, ada yang angel. Dan itu semua bun, apa yang kita berikan kepada anak, apa yang telah kita usahakan mendidik mulai dari sejak kehamilannya sampai proses melahirkan, sampai proses kita mendidik anak, semuanya jihad seorang perempuan. Jihad kita di situ itu. Bunda ada yang dulu waktu hamilnya bolak-balik di rumah sakit. Ada nggih, ya Allah, jenenge lo hamil itu kayak wong loro. Bolak-balik mlebu rumah sakit, sing diinfus sego ora gelem kolu, mambu daging langsung mungkok, mambu gedang langsung golek. Itu perjuangan yang luar biasa. Bahkan ada yang sampai bed rest, wes kata dokter, Bu ampun obah, wes pokoknya di tempat tidur ora entuk obah, pipis yo ning kono, dahar yo ning kono, ojo obah. Bener-bener bed rest karena rawan gugur. Kok nek ibuke obah bayine merucut. Ya Allah, setiap perempuan itu perjuangan untuk hamil itu luar biasa. Ada yang sampai teler-teler, wis lemes, orang iso ngopo-ngopo. Setiap yang masuk keluar, setiap yang masuk keluar.
jadi lemes, pada bayinya ini butuh asupan, akhirnya diinfus. Nek wong lanang ngerti ceritane tok. Gue ngerti, walah ngono kuwi to, Bu. Kayak ngono ki lara, Bu. Ora usah takok, Mas, larane kaya apa. Lanangnya ora rahim gitu, oke. Nah, kita sebagai perempuan perjuangan hamil itu luar biasa. Dan Masya Allah, Bunda, ketika kita itu ikhlas, ya Allah, ini adalah amanah. Wes rapopo tak rewangi koyok ngono perjuanganku hamil. Ini amanah darimu ya Allah. Saya tidak akan melepaskannya. Karena ada kisah yang luar biasa. Ada anak pertama, ini ceritanya suami istri ya, hamil anak pertama, kemudian periksa ke dokter. Nah, perkembangan demi perkembangan, akhirnya dokter mendeteksi, Bu, ngapunten, kula badhe matur, ini ada berita buruk. Kayak ngopo, kayak bayiku kayak cacat, kayak piye kok? Wah, pikiran itu belah luar biasa. Bu, ingkang sabar nggih. Putra ibu terdeteksi cacat otak. Cacat otak itu nanti jenenge cacat otak itu ya nggak bisa seperti anak normal, bicaranya yo nggak bisa normal, jalannya yo nggak bisa normal, pertumbuhannya nggak bisa normal. Ibu sanggup? Nek boten sanggup monggo terserah. Dokter sudah menyatakan begitu, daripada ibu menderita, anak menderita. Namanya Bu Heni, sama suaminya aja namanya sama, Bu Heni. Namanya Bu Heni, rumahnya Karanganyar. Tahu divonis dokter seperti itu, digandeng tangan suaminya, Mas, ini amanah dari Allah, Mas. Iya deh, aku setuju. Ambak ke dokter kau ngomong ngendiko kayak ngono, tidak akan saya gugurkan walaupun dokter ngendiko anak kita cacat otak, Mas. Bismillah, ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suaminya pun mendukung, iya dek, bismillah, aku ya setuju, saya tidak akan menyerah. Al-Quran itu as-sifat, Al-Quran itu sebagai obat. Maka sejak saat itu suaminya ini setiap hari memperdengarkan murotal ke bayi yang ada di rahim istrinya. Nah, karena namanya juga nggak normal, lahir prematur, Bun, 7 bulan lahir. Sak meter iki sak botol. Pitung sasi 1, sekian. Itu benar-benar ya Allah kayak bayi tenanan pora. Di inkubator, dan suaminya luar biasa, ayahnya ini luar biasa, tetap meneruskan memperdengarkan murotal kepada bayinya sing ora iso popo. Sampai akhirnya beberapa bulan di rumah sakit, anaknya dibawa pulang, dan ini ayah luar biasa. Saya tidak akan menyerah. Pokoknya ini amanah Allah. Saya akan menjadikan anak saya ahlul Quran. Ya Allah, kising anak normalnya rong mesti punya cita-cita seperti itu. Ini ayah luar biasa. Begitu bayinya pulang, dia pasang speaker Quran itu di semua sudut rumah. Murotal itu disetel 24 jam, Bun. Jadi setiap anak dibawa ke teras yang masuk Al-Quran, dibawa ke kamar yang masuk Al-Quran. Bahkan di samping rumah itu ada murotal Al-Quran. Kemanapun anak dibawa itu yang didengar hanya Al-Quran. Sampai akhirnya anak ini gede, 7 tahun orang iso mlaku. Coba Bun. Kalau anak yang lain 7 tahun pun wis SD, wis playon, wis babalan, nggih. Bahkan belum bisa ngomong. Kalau anak normal ngomong niku pinten tahun?
Rong tahun terus mulai mama tata mama tadi terus nyeneng itu. Ya Allah ya Rabb, luar biasa. Akhirnya 8 tahun Bun, usia 8 tahun keluar kata pertamanya. Apa yang keluar? Karena selama bertahun-tahun yang masuk hanya Al-Quran, 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 Al-Quran. Begitu ngoceh yang keluar adalah penggalan ayat Quran. Itu Masya Allah, bapak ibunya kaget, loh anakku ini baik iso ngomong dan yang keluar adalah bacaan Quran. Ngoceh, boten baba tata boten, ning penggalan ayat Quran. Nah akhirnya, wah ini Masya Allah ini. Beliau akhirnya memanggil guru Al-Quran, ditoto, ocehane kalau ditoto, diajari biar anak itu runtut Al-Fatihahnya, terdiajari dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Masya Allah Bun, anak ini ternyata dia merekam Al-Quran itu selama 8 tahun itu terus menerus. Ternyata sudah melekat Al-Quran di sini. Guru nonton itu maklek, Masya Allah. Ternyata anak ini sudah hafal Al-Quran di usia 8 tahun. Ngomong pisan metu Al-Quran, tiba-tiba begini full Al-Quran. Akhirnya beritanya sampai masyhur, sampai terdengar oleh Ustadz Yusuf Mansur. Terus kemudian Masya Allah beliau datang dan membuktikan ternyata ini anak luar biasa. Akhirnya dikasih hadiah Bun. Ini anak yang gak bisa apa-apa tadi diberikan hadiah umroh sak keluarga. Anak itu bernama Fajar. Asli dari Karanganyar, Fajar. Nah itu perjuangan orang tua yang seperti itu Bu. Kita nggak tahu nanti jadi apa anak kita. Lawang sing cacat otak, ngapunten kalau cacat otak itu wajahnya kan begitu nih. Wajahnya wajah mongol, nggak normal Bu. Ngerti kalau sing doblong bahasa orang mendengar. Ya Allah, itu aja ketika diajarin Al-Quran iso apa? Padahal itu cacat otak, apalagi anak kita yang normal. Jadi Masya Allah, putra putri panjenengan disekolahkan di TPAI ini, ya Allah Bun, itu karunia yang luar biasa. Setiap perjuangan orang tua dalam mendidik anak itu akan berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melahirkan itu jihad kita. Bahkan Allah memberikan hadiah kalau seorang perempuan melahirkan sampai dia meninggal dunia, dia mati syahid. Dan ini kejadian 2 hari kemarin. Teman saya melahirkan anak pertama. Sehat Bu, bayinya sehat, ibunya sehat. Ini hari Ahad ya, sekitar hari Kamis kemarin. Hari Kamis kemarin jam 12 malam bayi ngelilir, ibu ngelilir nyusoni, masih sempat ngobrol sama ayahnya. Lo ya pengen nenek, oh iya Bu, nanti itu susoni. Allah merencanakan hal lain. Bayinya baru berumur 4 hari, jam 12 masih ngobrol sama suaminya, jam 2 dipanggil Allah. Bayi ini si abang patang dino Bu, ibunya berpulang. Jadi suaminya ini ditinggali bayi abang.
Ya Allah ya Rob sing layak nangis kabeh. Robi, ini kuasamu ya Allah. Nek wis koyo ngene iki menungso iso ngopo? Tapi itulah jihadnya perempuan. Jadi kalau kita dikasih putra yang sehat, terus kita sekarang pun sehat, alhamdulillah, itu udah karunia yang luar biasa. Karena di luar sana mungkin juga ibu-ibu dulu ketika dalam mendidik anak wes direwangi. Begitu perjuangan ibu itu luar biasa. Dan yakinlah Bun, apa yang kita berikan untuk anak kita itu semuanya bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang anak kita sudah besar, sudah usia pinten Bu sekarang rata-rata? Ada 4, ada yang 5, 6. Usia TPA, ada yang TK, ada yang SD. Kadang-kadang kita lupa terhadap kisah-kisah seperti Fajar tadi. Anak ngerti kandani ngeyel sithik wis bocah anak iso bae kandani angel. Lali karo anake dhewe. Mbok koyo kowe kalau Mas Wahab lho. Bocah iki saleh, bocah iki sregep ngaji. Kadang kita nggak sabar pengen anak kita itu endang sukses, endang berhasil, endang apal Quran. Pengen anaknya endang cepet-cepet dadi. Padahal namanya mendidik itu proses Bunda. Tidak semua anak itu manut. Justru semakin berat kita itu mendidik anak, maka semakin berat pula pahala kita. Yang tadi 3 kriteria tadi, ada anak yang tipe mudah, sedang, dan tipe sulit, maka justru pahala kita itu jauh lebih banyak kita dapatkan dari tipe yang ketiga ini. Sing kandani wangel kon ngalor malah ngidul, kon ngetan malah ngulor. Ya Allah Gusti, astagfirullah le, bocah kok angel menti kandani. Panjenengan sabar. Semakin berat perjuangan kita mendidik anak, maka semakin berat pula pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakjane Bun, sakjane kita harus bersyukur ketika dikasih anak sing bandel, sing ngangel dikandani, sing ngoyelan, ya, sing gane bantah. Karena dari anak itulah kita mendapatkan pahala yang banyak sekali. Semakin berat kita mendidik anak, semakin berat pula pahala untuk kita. Jadi kok dieling-eling, anakku sing paling nakal sing nomor piro? Wah, kita sing nomor 2 kae. Kita ingat, ya Allah, alhamdulillah ibu ki bersyukur banget diparingi putra kaya kowe. Ala tenane Bu, aku kan nakal. Loh, justru kowe iki nakal, ibu sabar. Nek ibu sabar, ibu entuk pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti tak terusnya ya nakalku ya. Ya aja ngono terusan. Lah ibuku yang ngenes grantes nek kowe ra iso malih. Kita justru bersyukur rasa dikandani, berarti kowe nakal terus. Jangan. Kita bersyukur, ya Allah, saya itu berat, anak itu wangel dikandani. Kon TPA ke jam 3 setengah 5 orang mangkat-mangkat. Ya Allah Gusti sabar, ya Allah, panjenengan ngandani anak itu pahala, ngedusi anak itu pahala, memakaikan baju nganggo baju koko, nganggo kopiah ge ayo ndang TPA itu pahala. Bu, tapi sangu sik ya wis nyo sangu 2000 itu pahala. Tapi aku kok ditunggoni Bu, panjenengan sakjane ya Allah, aku sakjane kalau ketemu janjian karo kancaku tapi anakku pengen ditunggoni TPA, ya wis bismillah, itu pahala tok Bu. Setiap upaya kita itu dalam rangka mendidik anak itu semuanya akan berbuah pahala untuk kita.
Sehingga jangan sampai kita memberikan kata negatif kepada anak kita. Misalnya ngeten, kowe iki tak rewang-rewangi, tak sekolah iki tak biaya oke, SD entek 20 yuta, SMP wis pirang yuta, SMA. Lah kok kowe walesan ning wong tuwa koyo ngene. Kalau kita itu mengungkit-ungkit masalah biaya ke anak, itu tandanya kita tidak ikhlas. Dan itu ya Allah Bu, kasihan loh menawi anak niku dingoten nggih. Berarti ibu ki entek biaya kanggo aku padha karo aku sok kudu bales duwe ibu. Berarti ibu ki ora ikhlas, ya wis sok tak balekke. Nek ibu ora ikhlas sok tak balekke. Itu bagi anak tidak nyaman sekali kalau kita itu ngungkit-ngungkit masalah duit. Karena Bu, semakin kita itu rekoso, ya Allah le kowe dek piknik kuwi tak rewang-rewangi utang le. Ibu kira ndek duit tak rewang-rewangi utang, itu ndak usah diungkit-ungkit. Karena ketika kita ngungkit-ungkit berarti tidak ikhlas. Ya wis, setiap kita mengeluarkan biaya, kita matur sama Allah. Ya Allah, bismillah, kula bayar piknik lari kula dengan sarana sedekah saya untuk biaya piknik. Jadikan anak saya anak yang solih ya Allah, anak yang pinter ngaji, anak yang berbakti kepada orang tua. Bismillah, nyole 1.000 belum. Jadi kita itu mengeluarkan uang itu, niatnya itu transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu membayar kesuksesan anak kita dengan biaya yang kita keluarkan. Anak kita, Bu, besok itu mau lomba lari, aku butuh sepatu running, sepatu khusus untuk lari. Ya Allah, kayak tuku kayak pirang atus ewu regone. Maka bismillah ya Allah, anak saya membutuhkan sepatu untuk lomba lari. Bismillah, dengan ini biaya ya Allah 200.000 tak tukokne sepatu. Jadikan anak saya anak yang solihah ya Allah, anak yang pintar ngaji, dan doa-doa yang kita sampaikan. Jadi Bu, setiap kali ngetokke duit matur karo Gusti Allah. Kita itu membayar, itu transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita seperti itu Bu, marem kita. Karena kita tidak akan menuntut, wes tak sangoni oke, tiba kowe tekan kono malah tuku ngene tuku ngono. Kita tidak akan menuntut, karena bismillah ya Allah, saya itu transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Bunda, nanti ketika panjenengan itu membelikan HP anak, kan sekarang itu HP itu kayak engko tak tukokne kok HP nang terus. Engko ora tak tukoke anak ketinggalan zaman, kayak piye? Maka bismillah, ya Allah, saya membelikan HP untuk anak saya, maka jagalah anak saya dari kemaksiatan ya Allah. Jadikan HP ini sebagai sarana agar anak saya jadi semakin dekat kepadamu ya Allah. Hindarkan dari semua kemaksiatan. La haula wala quwata illa billah. Nyole HP ditumbas ke ibu, bismillah kowe dadi anak soleh karena HP ini. Setiap kita memberikan itu, kita itu maturnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita itu udah mikir ikhlas seperti itu Bu, hidup ini jadi enteng. Ewa dene namanya anak itu ono sing bandel, ono sing ngeyel, itulah ujian kesabaran kita. Yang penting jangan menuntut anak berubah menjadi seperti yang kita inginkan. Anak itu beda-beda. Wong saya sendiri nggih, kula niku guru, suami saya guru, anak saya 3, ora enek sing pengen dadi guru. Nggih, zamane sampun benten. Nggak bisa
bisa dipaksa, bapakmu guru kok iki kowe ya kudu dadi guru, bapakmu ki dokter kowe kudu dadi dokter. Anak itu berbeda-beda, jangan memaksakan. Allah itu ngasih potensi kepada anak itu beda-beda, tidak persis sama seperti orang tuanya. Jadi monggo, yang penting kita fokus. Bismillah, kowe dikasih apa yo le, bakat dari Allah. Oh ternyata kowe pedagang, bismillah le, tak dukung menjadi pedagang. Kalau aku pengennya jadi youtuber, kayak piye caranya aku gak ngerti le. Kon bu, kula nyuwun donga pangestu mawon iya le, bismillah. Ibu ridho, tak kasih donga pangestu. Kalau seorang anak itu melangkah dengan ridho orang tua, pangestu orang tua, doa orang tua, jamin anaknya bahagia. Itu udah rumus. Jadi kalau kita ingin anak kita sukses bahagia, berilah keridhaan, berilah doa-doa kita. Bismillah le, ibu ridho, bismillah le, tak dongake, wis to bismillah, kowe iso. Termasuk juga ketika anak kita itu mengeluh, bu kok pelajaran ini angel, bu guruku galak, bu gawean iki lho angel banget golek gawean. Bismillah le, ibu ridho, tak dongake. Kalau anak itu udah pegang ridho orang tua, itu masya Allah udah jaminan hidupnya bahagia. Tapi sebaliknya, ketika kita itu nggak ridho, memaksakan kehendak, misalnya anak kita itu udah kuliah pengennya jurusan pertanian, kita ngeyel pokoknya kowe harus jadi guru. Tapi kalau mboten remen jadi guru, wes pokoknya kudu. Kita tidak ridho, alah mesti bu. Anak itu kalau menjalani hidup tanpa ridho orang tua, anaknya kacau balau. Uripe mboten tentrem, mboten tenang. Jadi kunci anak kita sukses bahagia itu ridho dari orang tua. Dan masya Allah ketika orang tua itu sudah ridho, itu juga pahala untuk kita. Karena ucapan yang baik itu sedekah, doa yang baik itu sedekah. Sekecil apapun ikhtiar kita dalam mendidik anak itu pahala bagi kita, sehingga kita mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya itu dari anak-anak kita. Apapun yang kita lakukan, baik itu tenaga, pikiran, yo duit, yo nasihat, yo ngandani, ataupun kita peluk anak kita, kita elus kepalanya, kita pijitin kakinya, ya Allah bu, itu semua pahala tok, luar biasa. Okay? Jadi anak itu benar-benar investasi akhirat kita. Sekecil apapun itu akan kembali kepada kita. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan amanah Allah ini. Jangan sampai anak kita tersakiti hatinya, atau naudzubillah, jangan sampai anak kita hidup tanpa ridho dari kita. Karena surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau ibunya udah ridho, ibunya ikhlas, ibunya mendoakan kontok, dunia dapat, surga juga dapat, surga dunia akhirat. Okay? Makaten, okay? Bunda-bunda semuanya, ayah yang saya hormati, monggo kita terus belajar ikhtiar untuk mendidik anak-anak kita dengan segala sifat dan karakternya. Bismillah, kita berikan pendidikan yang terbaik untuk mereka, dan semoga segala ikhtiar kita dalam rangka mendidik anak mendapatkan pahala berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mekaten ingkang dalem aturaken, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.